Secara mitologis dan sastra, Bathara Kumara lahir pada Wuku Wayang yang juga kelahiran kakaknya Bathara Kala. Sehingga karena lahir pada wuku yang sama itulah, maka Rare Kumara dianggap memade-made sehingga Bathara Kala memiliki hak untuk memakan adiknya. Ketika Kala meminta izin, Bathara Siwa tidak mengizinkan memakan adiknya dengan alasan masih kecil, dan Bathara Siwa baru mengizinkan jika Bathara Kumara sudah besar. Karena sayang pada Bathara Rare Kumara, seketika itu Bathara Siwa menemuinya dan diberikan anugerah yaitu akan tetap kecil, sehingga tidak dapat dimakan oleh kakak. Tara Guru memberitahu Kala untuk menunggu selama 7 tahun karena adiknya masih bayi. Dengan perasaan sedih, Bathara Siwa memanggil Kumara dan memberitahu dia tentang maksud Bathara Kala karena tidak bisa dicegah. Kemudian Bathara Guru mengutuk atau memastu Kumara untuk tetap kecil dan tidak akan pernah dewasa. 7 tahun kemudian, Bathara Kala bermaksud akan memakan Kumara, dan Bathara Siwa meminta Kumara untuk mengungsi ke kerajaan Kertanegara. Akan tetapi, Kala mencium tapak kaki Kumara sehingga Bathara Kala pun mengejar Kumara. Bathara Kala menemukan adiknya lari terbirit-birit, namun Kumara lolos melalui serangkaian tipuan, bersembunyi dalam rimbunan bambu, bersembunyi dalam kayu bakar yang tidak diikat, kemudian lolos melalui tungku perapian. Raja Mayasura yang bertahta di Kertanegara melindungi Rare Kumara, akan tetapi raja dan prajuritnya berhasil dikalahkan oleh Bathara Kala. Hingga malam, Kumara sampai di tempat pertunjukan wayang kulit yang diadakan tepat saat wuku wayang dan meminta perlindungan pada sang dalang. Dalang menyuruh dia bersembunyi di resonator gamelan gender. Kemudian Bathara Kala datang dan memakan sesaji untuk pertunjukan wayang karena saking laparnya. Dalang itu kemudian menegur Kala dan meminta supaya sesaji itu dikembalikan seperti semula. Bathara Kala terpojok dan mengaku sangat berhutang kepada Dalang, dan Bathara Kala menganugerahi sebuah mantra magis yang bisa memberi Dalang kemampuan untuk membebaskan semua makhluk hidup dari kekotoran. Sebagai balasannya, Dalang menghaturkan sesaji sebagai ganti anak yang dilahirkan pada tumpek wayang. Bathara Kala mengikuti dan kemudian pergi. Kumara dibawa kembali ke kahyangan oleh Bathara Guru dan Uma. Dalang merupakan siwa yang ada di dunia, karena dalam kekawin Arjuna Wiwaha ada ungkapan seseorang yang suci hanya berbataskan kelir dengan Bathara Siwa. Sehingga dalam Sapu Leger di Bali, jelas Tirta dari Dalang merupakan Tirta Siwa. Selain itu, Dalang juga memainkan semua peran, baik jahat maupun baik. Dalang mengambil satu-satu tokoh wayang, Nyatang, ada yang menang, ada yang kalah, sampai memasukkan ke keropak yang namanya kehidupan. Dariut Peti mengambil wayang, Nyetiti ketika memainkan tokoh, Pralina ketika mengembalikan tokoh ke keropak. Sehingga peranan Dalang sama dengan peranan Bathara Siwa, sehingga dalam kekawin Arjuna Wiwaha disebut Sangyang Jagat Karana, di mana jagat berarti dunia, Karana berarti yang menyebabkan. Kenapa yang lahir wuku wayang harus dapat tirta dari Dalang? Karena Dalang merupakan simbol keduniaan yang kita bisa lihat secara skala. Tapi secara filosofis kita nunas tirta siwa, karena Dalang nyekale kita lihat berperan sebagai Sangyang Jagat Karana.